Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bagaimana penuntut umum, apakah sidang bisa dilanjutkan? Penasihat hukum, sidang bisa dilanjutkan. Baik, pada hari ini Selasa 17 Mei 2022, sidang Pengadilan Negeri Muaro yang mengadili perkara pidana nomor 19/2022/PNMRJ atas nama terdakwa Sri Wulandari Panggilan Wulan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bagaimana saudara terdakwa? Apakah keadaannya sehat? Sehat, mulia. Bisa mengikuti sidang pada hari ini? Bisa, yang mulia. Baiklah, sebagaimana berita acara pada minggu yang lalu, agenda sidang pada hari ini yaitu pendapat dari penuntut umum. Apakah penuntut umum sudah siap? Siap, Majelis. Silakan bacakan. Baik, izin membacakan Majelis. Kejaksaan Negeri Sejunjung untuk Keadilan. Tanggapan atas nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum dalam perkara atas nama terdakwa Sri Wulandari Panggilan Wulan bin Amiendas dengan nomor perkara 19/2022/PNMRJ. Majelis Hakim yang terhormat, sidang yang kami muliakan. Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami penuntut umum untuk menyampaikan tanggapan atas nota eksepsi ini. Bahwa sebelumnya penuntut umum sampaikan untuk tanggapan eksepsi dari para terdakwa akan penuntut umum uraikan sekaligus mengingat nota pembelaan eksepsi dari terdakwa pada intinya membahas persoalan yang sama dan dapat penuntut umum tanggapi secara bersamaan. Bahwa perlu kita simak apa yang dapat diajukan dalam nota eksepsi atau keberatan berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP. Eksepsi dapat diajukan dalam dua hal, yaitu yang pertama keberatan atau eksepsi tentang kewenangan pengadilan. Dua, keberatan atau eksepsi mengenai surat dakwaan yang terdiri atas 1. Keberatan eksepsi mengenai surat dakwaan tidak dapat diterima. 2. Keberatan atau eksepsi mengenai surat dakwaan harus dibatalkan. Berkenaan dengan hal tersebut, marilah kita meninjau ketiga keberatan tersebut satu persatu. Pertama, keberatan tentang kewenangan pengadilan. Mengenai keberatan tidak berwenang mengadili dalam praktek lazim disebut dengan istilah accepti on the forget fundamental. Keberatan ini dapat berupa ketidakwenangan mengadili baik absolut atau kompetensi absolut maupun relatif atau kompetensi relatif. Kompetensi absolut meliputi 4 macam yurisdiksi pengadilan, yaitu peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan kompetensi relatif pada prinsipnya dalam lingkungan satu peradilan, misalnya pengadilan negeri satu dengan yang lainnya terdapat kewenangan mengadili. 2. Keberatan dakwaan tidak dapat diterima. Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat dakwaan yang tidak dapat diterima, sehingga oleh karena itu mengenai kapan dan dalam hal apa dakwaan tidak dapat diterima dapat disimpulkan menurut pendapat para doktrina Mr. Magister Hukum Tirta Pijaja dan Mr. Amin. Dapat dikabulkan sebut faktor-faktor. Pertama, karena dituntutnya seseorang tanpa adanya pengaduan dari si korban dalam tindak pidana aduan. 2. Adanya daluarsa tidak menuntut sebagaimana ketentuan pasal 78 KUHP. 3. Adanya unsur nebis in idem sebagaimana ketentuan pasal 76 KUHP. 4. Adanya exceptionalitis pendentis atau keberatan terhadap apa yang didakwakan kepada terdakwa sedang diperiksa oleh pengadilan lain. 3. Keberatan surat dakwaan harus dibatalkan. Surat dakwaan harus dibatalkan apabila tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP, yakni penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi 1.
1. Nama lengkap, tempat lahir, umur, dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Itu merupakan syarat formil. 2. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Itu merupakan syarat material. Mencermati nota eksepsi para terdakwa tersebut, penuntut umum memberikan tanggapan sebagai berikut. 1. Bahwa surat dakwaan yang penuntut umum sampaikan sesungguhnya telah membuat secara lengkap nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Selain itu, dakwaan penuntut umum juga telah menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, yaitu terkait tindak pidana narkotika melanggar ketentuan pertama pasal 114 ayat 1 nomor 35 tahun 2009 atau kedua pasal 112 ayat 1 nomor 35 tahun 2009 dengan menyebutkan waktunya, yakni pada hari Rabu tanggal 29 sekira pukul 21.00 WIB, dan tempat tindak pidana dilakukan oleh para terdakwa yakni bertempat di Jalan Umum Jorong Kudu Kedak, Penagarian Kota 7, Kabupaten Sejunjung. Disertai jelas dan lengkap seluruh uraian perbuatan yang penuntut umum dakwakan sehingga telah memenuhi ketentuan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Dengan demikian tidak beralasan permintaan para terdakwa untuk menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima dan atau harus dibatalkan. 2. Bahwa mengenai alasan para terdakwa melakukan tindak pidana narkotika, yaitu adalah hanya ingin menghilangkan rasa stres karena memiliki masalah, sehingga terdakwa melakukan tindak pidana dalam pasal 127 ayat 1 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. 3. Bahwa mengenai selebihnya menurut pendapat kami, keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut tidak cukup alasan dan bukan merupakan objek dari eksepsi, akan tetapi sudah memasuki pokok perkara, yakni pemeriksaan material suatu perkara. Demikian pendapat kami. Terima kasih. Muara Sejunjung 17 Mei 2022. Jaksa Penuntut Umum Sidang Perdana. Cukup jelas. Silakan diangkat. Baiklah, saudara terdakwa, apakah paham dengan pendapat yang telah disampaikan oleh penuntut umum? Paham yang mulia. Penasihat hukum, apakah paham? Paham yang mulia. Dikarenakan pembacaan pendapat dari penuntut umum sudah dibacakan, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda sikap dari majelis hakim terhadap eksepsi atau keberatan dari terdakwa dan juga pendapat dari PU. Untuk itu, maka sidang kita tunda selama 1 minggu dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022. Sebelum sidang ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan saudara terdakwa? Tidak, yang mulia. Penasihat hukum, apa ada yang ingin ditanyakan? Cukup majelis. Penuntut umum, ada yang ingin ditanyakan? Cukup majelis. Demikianlah sidang pada hari ini. Sidang Pengadilan Negeri Moro yang mengadili perkara pidana nomor 19/Lipsus/2022